Selamat jalan, Papa tercinta. Saya dan Yang mengucapkan terima kasih atas semua jasa dan semua kebaikan Papa yang telah Papa berikan, baik di masa suka maupun duka. Engkau adalah pahlawan di keluarga kami. You are a helpful man. Kami sungguh merasa terhormat menjadi menantu dan anak-anakmu. Semoga dalam perjalanan Papa mendapatkan kelancaran dan Papa berada di dalam pangkuan Tuhan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, kesan paling hebat tentang Papa adalah bagaimana dia selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Mungkin Papa merasa dia banyak tidak mengerti tentang manajemen, sehingga dulu aku disuruh kuliah ngambil jurusan manajemen. Tetapi sebenarnya Papa adalah seorang yang sangat mengerti manajemen. Semua yang aku pelajari pada waktu kuliah tidak ada bandingnya dengan ketika aku kuliah mengikuti Pak Widodo hanya sekedar nempel setiap hari untuk mempelajari segala sesuatu, bagaimana beliau memanage waktunya, sumber-sumber yang dia miliki, perhatiannya, kasihnya, dan kepeduliannya kepada segala orang. Pak Widodo membuat kita mengerti apa artinya mengasihi orang. Sebab Pak Widodo adalah orang yang sangat membela orang yang lemah. Kalau ada orang yang tidak mampu, justru lebih dihargai oleh Papa untuk diberikan perhatian yang lebih. Jadi itulah salah satu pelajaran kehidupan, manajemen kehidupan yang aku dapatkan selama hidup bersama dengan Pak Widodo ini. Halo, saya Nancy, menantu dari Pak Widodo, istri dari David Widodo. Yang aku terkesan sekali tentang Papa Bunwi, yaitu orangnya sangat baik, sangat caring, orangnya serius, tetapi hatinya lembut sekali, dan dia orangnya sangat detail. Itu yang aku pelajari dari hidupnya, yaitu waktu dia memperhatikan orang, itu selalu memperhatikan detailnya. Bahkan hal-hal terkecil yang kita tidak terpikirkan, dia akan terpikirkan. Dan dia akan lakukan apapun untuk membuat orang lain senang dan untuk membuat orang lain merasa tersanjung. Jadi sebagai menantu, aku sama sekali nggak merasa menjadi menantu, karena aku merasa sebagai anak. Karena dia memperhatikan kita semua, termasuk yang aku tahu kepada ponak-ponakan pun dia memperhatikan seperti anaknya sendiri semua. Dan dia adalah sosok di mana orang bisa bergantung, bisa bersandar kepada pundaknya, dan kami semua yang bersandar kepada dia merasa aman. Dan aku bersyukur bahwa dan bangga menjadi mantu beliau, dan aku menjadi seseorang yang sampai saat ini, yaitu adalah salah satunya adalah peran daripada beliau, dan yang membuat aku terus melihat ke depan, yaitu belajar untuk seperti dia, yaitu selalu memberi dan menolong dan menolong, karena juga dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Thank you, God bless you. Saudara, Halo. saya Hani, saya anaknya Papa yang paling kecil. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang Papa saya.
pengalaman bersama papa. Saya adalah anak kecil yang penakut. Saya kalau habis lihat film horor, saya bisa takut, nggak berani tidur sendiri. Jadi saya tidur dibarengin sama mama masih takut, dibarengin koko masih takut. Tetapi ketika papa saya yang barengin saya ini nggak takut, takutnya hilang beles gitu saudara. Betul-betul itu pengalaman saya. Jadi papa itu kayak superhero gitu buat saya mungkin ya. Jadi waktu dibarengin takutnya beles hilang. Pengalaman yang kedua yang mau saya sharingkan adalah ketika saya ini sudah bisa bikin kue, saya bikin susu, papa makan lumayan banyak, dia suka. Terus dia ngomong gini, aduh kamu ini bikin aku gendut aja loh ya, aku ini gendut gara-gara kamu. Waktu itu saya tuh kepengen ketawa gitu loh. Saya juga bangga, aduh papa saya suka sama kue saya gitu ya. Waktu itu masih belasan tahun usia saya. Saya juga banyak pengalaman dengan papa ketika saya beranjak dewasa, sudah menikah. Papa banyak memberi kami penguatan, support. Kami sangat-sangat berterima kasih sama papa. Nah, saya ini bergerak di bidang kuliner saudara-saudara. Saya ini membuat puding, kue-kue. Saya terima pesanan begitu ya. Tetapi pencapaian terbesar saya adalah ketika saya ini bisa membuat puding khusus ya untuk papa. Puding yang bisa dinikmati oleh beliau. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan ngasih saya kemampuan untuk bisa membuat puding untuk papa saya terkasih. Demikian sharing saya. Sekarang gantian suami saya, Freddy. Ya, saya Freddy. Kesan saya terhadap papa mertua saya, Papa Widodo, adalah papa ini seorang yang generous. Ya. Dia suka berbagi, suka ngajakin orang senang. Semakin banyak yang diajak senang, dia semakin senang. Murah hati sekali, suka bantu dan care sama orang di sekelilingnya, sama keluarganya dia sayang sekali, sama familinya, sama teman-temannya. Dia pengen orang, dia tidak komplain. Tapi kalau ada yang bagus sedikit, kelebihan sedikit saja dari orang, dia tidak lupa nyebut, selalu diomongin. Ya, itu membuat yang mendengar itu merasa hangat gitu ya, hangat. Dia sangat sayang sama keluarga. Kita juga semua kalau ketemu Papa Widodo bisa rasanya ayem gitu ya, senangnya ayem. Ya, that's what we're gonna miss from him. No, we're not gonna miss him that much because he will be in our heart forever. Yeah, yes. Our beloved father. He loves our mother, our siblings, and also his grandchildren. Ya, papa ini juga orangnya kalau sama pegawai, sama semualah yang berhubungan dengan dia sungguh orang yang penuh kasih. Kami sungguh merasa terberkati punya papa seperti beliau yang bisa memberikan kami satu inspirasi ya bagaimana untuk menjadi orang yang penuh kasih, contoh yang betul-betul baik. Ya. Itulah yang hendak kami sharingkan hari ini. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesus berkati. Yesus berkati. Kong, terima kasih ya, thank you buat perjalanannya selama Kong hidup ya, istilahnya ya, dalam kehidupan pribadiku ya Kong ya. Banyak sih benernya pengalaman yang bisa aku ceritain ya tentang my grandpa ya. My grandpa Widodo Budiarto, banyak sekali yang bisa aku ceritain sebenarnya ya. Cuman aku cuman mau sharing mengenai bagaimana kehidupanku pribadi bersama dia gitu ya, bersama sang beliau ya. Jadi Pak Widodo ini Engkong Widodo ini benar-benar sosok yang bisa memberikan sebuah perlindungan ya, sebuah tameng gitu ya, sebuah support gitu ya. Sebagai seorang pria memberikan gambaran mengenai perlindungan, mengenai
inspirasi-inspirasi, bukan hanya fisik tapi juga secara emosi, secara pengetahuan, secara mungkin pendidikan juga, mungkin dalam hal bisnis, mungkin dalam hal ya sebenarnya aku ngucap syukur juga sih, engkong sudah nerima Tuhan gitu ya dalam kehidupannya gitu. Nah, ini sebuah testimoni yang mungkin harus dibagiin, cuman itu sebuah perjalanan ya istilahnya ya, perjalanan untuk menyelamatkan jiwa sang beliau, menyelamatkan roh sang beliau ya. Kita juga mungkin aku pribadi ini juga sempat kaget waktu ini terjadi, cuman aku di saat yang sama itu Tuhan memberikan aku kekuatan gitu untuk mengucap syukur kalau engkong saya ini sudah istilahnya menerima Tuhan gitu istilahnya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu itu engkong memilih untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi puji Tuhan, kita diberi kekuatan karena itu, kita diberi sebuah pengharapan sama Tuhan, pengharapan yang baru kalau engkong ini sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan mungkin aku ini kalau boleh dilihat-lihat dalam kehidupannya engkong ini, aku juga sering bergurau sama beliau. Hamamu juga, saya juga sering bergurau sama beliau. Saya juga sering dulu sering sekali sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan mungkin aku ini kalau boleh dilihat-lihat dalam kehidupannya engkong ini, aku juga sering bergurau sama beliau. Hamamu juga, saya juga sering bergurau sama beliau. Saya juga sering dulu sering sekali bermain sama beliau gitu, berbicara yang unsurnya guyonan gitu istilahnya. Hal-hal serius ini sama beliau, cenderung beliau ini melindungi saya gitu istilahnya. Jadi benar-benar istilahnya dalam perlindungannya itu aku sangat mengucap syukur gitu. Nah, mungkin sekarang ini season baru ya. Ini sebuah tahap dalam kehidupan kita yang baru untuk kita membawa apa yang beliau sudah lakukan dalam kehidupannya lebih baik lagi ke depan. Nah, dan juga untuk melakukan lebih baik lagi, berlipat-lipat kali lagi apa yang sudah beliau lakukan dalam kehidupannya. Semoga kita percaya kalau beliau ini sudah benar-benar, kita pasti suatu hari bertemu lagi. Dan kita percaya kalau ketika kita taat sama Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu semuanya seturut dan kehendaknya. Dan kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana juga. Tuhan berkati semua yang mendengarkan ini ya. Biar jadi berkat buat semua yang mendengarkan ini ya. Tuhan berkati. Ini sharingku untuk Kong Widodo. Engkong yang sangat berwibawa, dermawan, dan sangat mencintai anak cucunya maupun orang-orang di sekitarnya. Selama 21 tahun aku hidup, aku sangat grateful punya engkong seperti dia. Orang yang mengutarakan kasih sayangnya melalui perbuatan-perbuatan baiknya untuk kami semua dan juga orang-orang yang membutuhkan. Dan juga saya sangat berterima kasih atas habit-habit yang ia tanamkan, yang terutama adalah keluarga nomor 1. Kita setiap weekend akan selalu makan bareng bersama, mengumpulkan sebanyak mungkin orang, dan mengutamakan keluarga over everything. Dan juga impression orang-orang di sekitarku terhadap dia juga sangat baik. Bisa dibuktikan dari mungkin temennya, papanya temen, atau engkongnya temenku.
kalau ketemu tahu kalau Engkong Widodo itu orang yang sangat suka membantu orang lain di sekitarnya dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya, aku sangat bangga terhadap pernyataan-pernyataan itu. Action can speak louder than words. Makna tindakan lebih besar daripada perkataan. Itulah apa yang dapat mendeskripsikan sifat Engkong Widodo ini. Ia adalah seorang yang tidak sungkan-sungkan untuk memberikan apa yang ia dapat berikan, entah secara finansial ataupun dukungan. Ia selalu ada di sana untuk orang-orang yang ia kasihi. Sebuah legacy yang ia turunkan adalah sifat itu, di mana aku mempelajari dari Engkong untuk terus berusaha untuk mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita dan terus berkontribusi tidak hanya untuk sebuah perkembangan yang egois, namun perkembangan secara keluarga, secara komunitas. Orang-orang yang kita kasih itu adalah yang aku rasa salah satu kebahagiaan yang Engkong miliki, untuk melihat orang-orang yang ia kasihi terus dapat membangun kebahagiaan bersama itu. Dan itu adalah sebuah legasi yang sangat penting yang ia turunkan untuk saya. Kalau Engkong mungkin akan mengatakan kepada kita semua yang sekarang mungkin ada yang berduka, ada yang masih sedih, ada yang susah untuk move on. Apa yang mungkin ia akan katakan adalah untuk kita terus melaju, berjalan menjalani hidup ini, jangan terus bersedih, karena apa yang ia telah lakukan untuk kita adalah demi kebahagiaan kita semua, agar kita dapat terus menjadi seorang yang dapat sukses dalam kehidupan ini dan sukses dalam menjadi sebuah komunitas, keluarga, pertemanan, dan hubungan-hubungan yang lainnya. Mungkin yang tidak ada batasannya apa itu. Mungkin kita boleh melabeli itu dengan apapun, namun yang terpenting adalah untuk kita terus berusaha memperjuangkan tujuan-tujuan yang lebih penting ini di dunia ini. Kong, kita cucu-cucunya Engkong yang cewek wants to say thank you once again for what you've done for us, and kayak kita masih ingat sebelum kita dulu semua berangkat sekolah ke luar negeri, kita selalu makan bareng-bareng sama Engkong tiap minggu, dan Engkong selalu suka lihat kok cucu-cucunya makan banyak sekali dan kumpul-kumpul. Terus kayak even Engkong cucunya 8, tapi kayak Engkong always tahu tiap cucunya itu sukanya apa. For example like misalnya kayak Jasmine suka Bauhi, Engkong selalu kayak ambilin Jasmine Bauhi. Misalnya kayak Jack atau kayak Joshua suka bulu darah, Engkong selalu tahu kalau misalnya selalu kasihin mereka, selalu kayak ngerti kita sukanya apa, and kayak selalu kayak provide us with the best thing the world can provide. Iya, dan kita tahu meski Tuhan telah memanggil Engkong, kita tahu itu semua untuk terbaik buat Engkong, dan kita tahu Engkong sudah bebas dari sakit dan Engkong bisa menikmati hidup yang lebih enak bersama Tuhan. Iya, Engkong sudah nggak usah ditusuk jarum lagi, udah nggak usah ngerasain semua penderitaan, udah nggak usah ngerasain kesepian lagi di rumah sakit, udah bersama Tuhan di surga. Dan I know dan satu hari kita akan bersama-sama lagi, berkumpul lagi sama Engkong. Iya. Rest well, Kong, and thank you for everything, and till we meet again in heaven. I know nggak mungkin cepat, tapi Kong yang sabar ya, kita semua pasti kumpul lagi di atas sana ya, Kong. God bless you always. See you soon. Selamat sore.
Saya sangat ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat-sangat mendalam kepada kakak saya yang tercinta, karena saya tidak bisa menghilangkan seumur hidup dari pertama saya pernikahan saya pertama sampai susah, kemudian ditolong koko saya ini diberi kerjaan banyak sekali. Itu bikin saya bisa hidup sampai saya bisa kontrak rumah, kemudian beli rumah. Jadi saya nggak cerita panjang lebar, sehingga istilahnya menghidupkan keluarga saya karena gara-gara koko saya ini. Juga banyak perhatian yang lain ya, saya nggak bisa panjang lebar. Dia pernah bantu saya karena pegawai waktu itu melarikan uang, sampai bantu ngejar dengan polisi ke Probolinggo, ke Gunung Bromo. Aduh, saya nggak akan lupa. Begitu baik sekali secara materi dan tenaganya, banyak menolong juga yang lain. Pernah orang nggak bayar bon beras ya, itu nggak diakui sama pembeli saya. Dia juga ikut campur, ikut datang mau nagih sama yang orang perempuan ini. Berani sama koko, katanya nggak tak bayar mau apa. Aduh, kakak saya nggak terima. Akhirnya sampai juga ikut campur dimasalahkan di pengadilan. Juga gara-gara saya, dia selalu membela banyak hal ya. Mungkin ini yang paling penting. Saya nggak bisa panjang lebar lagi. Saya berhutang budi sama koko saya ini. Saya serasa susah, sedih ditinggal. Koko saya cuma satu. Sudah nggak ada orang tua, nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada koko. Jadi saya sangat kehilangan. Terima kasih sekian, karena nggak bisa panjang lebar lagi, terlalu lama. Sudah sekian. Nama saya Limpi Jingade Limbunwi. Sering dijak Limbunwi makan di Wistin, makanan yang enak-enak. Aku Limbunwi orangnya sangat baik dan juga memperhatikan Lim Siu Jing, Limpi Jing, Limpi Sia, Lim Siu Jie. Adik-adiknya juga menghormati Tako. Sama jalan Tako, semua sayang sama Tako. Halo, Koko. Aku mengucapkan selamat jalan, dan selama ini Koko merhatikan anak-anak saya semua. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Koko sama Sausau, sama anak-anaknya semua. Saya sangat bahagia sekali punya Koko Bun Hui yang baik hati. Di mata saya, Empek itu seorang yang sangat cerdas, daya ingatnya yang tajam, dan beliau seorang figur papa yang sangat mendidik dan mengajarkan pada semua putra-putranya, termasuk seluruh ponakannya, dan termasuk saya adanya ini hari, semua karena beliau. Dan saya tidak bisa mengucapkan kata lain, cuman selamat jalan Pek, sampai ketemu di surga. Dan JJ juga memang merasa sangat kehilangan, karena kalau dulu
Pak Widodo itu seorang empek. Dan Cici bersyukur selama ini empek juga sudah banyak membantu yang menyekolahkan Cici, adik-adik Cici, karena papa Cici nggak ada. Sejak kecil juga membantu biaya keluarga. Tapi saat itu empek adalah seorang empek yang memang baik hati. Tapi terakhir Cici melihat dari kacamata yang berbeda. Walaupun Cici nggak bisa mendampingi dan merawat empek seperti kalian anak-anaknya, mantunya juga. Tapi setiap kali Cici punya kesempatan untuk ketemu empek, baik itu Cici mengusahakan untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan Cici menikmati masa-masa walaupun tidak banyak komunikasi yang diucapkan, karena memang terakhir empek memang sudah nggak terlalu banyak ngomong. Juga kadang kita kan topik pembicaraan juga nggak ada, empek juga senangnya cuma mendengarkan. Tapi Cici menikmati masa-masa itu. Cici saat ini sebenarnya berharap punya waktu lebih panjang, karena Cici pengen ngajak empek untuk pergi ke tempat lebih banyak, untuk ngajak makan enak, karena itu kesukaannya gitu ya. Jadi Cici sangat menikmati waktu terakhir hanya cuma duduk nampingin empek, ngambilkan makanan buat dia, hanya begitu saja. Tapi ya sudah, saat ini empek pasti kondisinya lebih baik. Empek bersama dengan Tuhan, dia pasti menikmati jauh lebih baik dari apa yang saat ini belum bisa kita lakukan. Ya, kita akan ketemu lagi ketika bersama-sama dengan Tuhan di surga. I walked into the bedroom on a rainy afternoon. Terima kasih Empek. Rest in And peace. I heard her say to me, not a moment too soon. She said, child, don't you worry. Ini hortensia yang paling besar untuk Pekong ya. Selamat jalan Pekong. Selamat jalan Pekong. Oh. Sorry Pekong, bunganya jatuhnya sayang. Sorry Pekong, bunganya Michelle kebalik. Empek, selamat jalan. Ini hortensia dari tanaman di rumah Messi. Sampai jumpa lagi ya Pek. Kita ndak bisa dateng, tapi ini kanalnya menuju ke laut. Air ini nyambung ke air laut, air lautnya nyambung ke Indonesia dan ke tempat Empek ya. Love you Pek. Messi ndak akan lupa Empek. Ya. It was early in the evening. She gave all that she could give, and I felt her leaving me. But I learned how to live when she said, selamat jalan Pek. I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. I'm ready to close my eyes, they're heavy and so wide. Empek nggak usah takut ya, Empek nggak sendirian karena terangnya Tuhan Yesus menyertai Empek ya. Ini tak kirim juga dari Belanda. Ini mawarnya wangi, Pek. Steady and hold tight. I'm gonna be crossing over
to heaven in the great divide. Selamat guyon-guyon dan kongko-kongko sama Papa Suhong. Dan makan enak. Makan enak. Ya, dadah, Pe. Dadah, Pe. Take me to the water by the road that leads you down. Take me to the water, scatter me around. Take me to the water by the road that leads you down. Take me to the water, scatter me around. Take me to the water by the road that leads you down. Lay me down. Lay me down. Halo, ini Michelle, cucu ponaan yang dari Belanda. Nama Sio, Michelle tinggalnya di Belanda, jarang ke Indonesia. Setiap kali kalau ke Indonesia, pasti mesti ketemu Pekong. Dan lagi Michelle senang ketemu Pekong, soalnya selalu kalau ketemu Pekong pasti makannya enak. Dan lagi pasti makannya yang Michelle mau. Pekong selalu tanya, oh mau makan apa? Terus makan apa? Oh, mau kemana? Selalu perhatiin kayak gitu. Dan Michelle sungguh appreciate itu. Sungguh senang. Ya. Terus mau cerita lagi yang waktu Michelle kecil nggak? Apa yang Michelle paling ingat sama Pekong? Yang Michelle paling ingat dari waktu pas Michelle kecil itu waktu ke rumahnya Pekong sama Empu. Rumahnya besar. Michelle wow. Tapi yang paling reaksinya Michelle wow itu pas waktu kasih angpau. Ya loh, itu untuk Michelle ta, loh. Jadi ya terima kasih. Iya, cerita dari Metsu sampai jadi Metsu mulai umur 3 nggak punya papa, terus sampai jadi kayak papai Metsu juga, papai Ciceding juga ngizin. Terus ada apa-apa selalu tanya Empe yang kasih kami uang sekolah, uang jajan. Kalau mau pergi-pergi juga Empe kasih kami yang paling bagus, yang paling aman. Tapi Empe kali ini Mitsu juga mau minta maaf karena Mitsu ini salah satu yang paling tidak pernah nurut Empe. Sorry. Dan yang terakhir pun saat disuruh pulang, bahkan dimandat untuk pulang kembali ke Indonesia, Mitsu pun tetap memutuskan tinggal di Belanda. Sorry Pe, maaf, bukannya apa, tapi Mitsu sama Michelle, it's okay di Belanda. Dan Pe selalu ada di hati kami, tidak mungkin kami lupa. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir Pe, ya. Apalagi yang Mitsu mau cerita tentang Empe. Empe selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Setiap kali waktu dulu dari Banyuwangi ke Surabaya, Empe selalu bilang, lu kepingin apa? Lu mau makan apa? Lu mau pergi mana? Gitu, ya udah. Empe merhatikan yang kecil-kecil. Dari Belanda pun Empe tanya seperti yang tadi Michelle cerita gitu. Terus hal yang mau cerita tentang Empe banyak, mungkin 1001 malam. Ceritanya 1001 malam itu tidak cukup karena masih banyak. Nanti Mitsu juga pelan-pelan akan cerita di buku tentang Empe. Empe orang yang hebat. Empe super. Tidak ada orang yang sebaik, sebagus Empe. Bukan cuma untuk keluarga, istri, anak, cucu, ponaan atau adik dan saudaranya Empe. Enggak, buat orang lain pun Empe juga peduli. Mau bikin orang lain bahagia. Orang lain bahagia, orang lain senang, Empe pun senang. Itu jiwanya Empe. Dan Empe, kalau Messi boleh bilang, Empe punya mata seperti Raja Wali gitu. Matanya Empe itu melihat, mengamati. Sampai kalau makan pun Empe selalu mau di meja yang bisa melihat semua. Empe lihat siapa suka makan apa, mejanya mana yang kurang. Dari jauh Empe suruh orang-orang bilang, itu kasih tambahan untuk meja itu. Ini meja yang sisa dikasih ke meja itu. Bahkan Empe
kasih kami yang suka makanan-makanan apa. Itu empek bagus dari ujung jauh, tahu siapa-siapa yang suka, yang masih mau embo, mau tambah. Empekku top. Problem oploser itu problem solver. Empek selalu tempat orang sangdiang-sangdiang, tempat untuk orang minta pendapat, minta nasihat, minta jalan keluar. Empek orang yang top, buat semua orang top. Aku bangga jadi ponaan Empek. Love you, Pek. Love you, miss you, but never forget you. Bapak Widodo yang izin memanggil Empek. Terima kasih banyak Empek, Aem, anak-anak Aem, menantu, juga semua cucu. Terima kasih banyak atas kebaikan Empek dan Aem selama ini kepada Mama, anak-anak Mama, khususnya Mijin. Selamat jalan Empek. Tuhan Yesus mengasihi Empek, Aem, dan semua keluarga. God bless you all. Terima kasih saya bisa diberi kesempatan untuk bisa memberikan pesan kepada keluarga Widodo. Terima kasih Empek, karena Empek sudah menyetujui relasi saya dengan Mijin pada waktu-waktu yang lalu, dan kami pada akhirnya bisa menikah pada bulan Desember tahun lalu. Meskipun saya belum bisa banyak waktu bisa berbicara dengan Empek, tapi saya yakin kita bisa berjumpa lagi di surga bersama Kristus Yesus. Terima kasih atas segalanya Empek, selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Widodo. Terima kasih. Tuaku, you are a gentle giant. You might seem scary, menakutkan, but you're very kind-hearted. Hatinya baik sekali. You are also a giant, your body is big, but your heart is bigger than your body. Badannya besar tapi hatinya lebih besar daripada badannya. Tuaku punya jiwa, suka menolong orang lain. Bukan sekedar menolong, tapi ngentas orang dari masalahnya. Tuaku juga punya jiwa yang suka berbagi. Apa yang dia rasakan bagus, baik, enak, dia kepingin orang lain juga merasakan, menikmati itu. Tuaku juga suka membahagiakan orang lain. His joy is to see others happy. Kalau dia bisa bahagiakan orang lain, dia sendiri bahagia sekali. Thank you ya Tuaku. You might leave this earth. Tuaku sudah nggak ada di sini, but your legacy lives on. Tapi apa yang Tuaku perbuat selamanya hidup. I do believe what you did to me and countless others inspire me and others to do the same to other people. God bless you Tuaku and your descendants, your children's children. In Jesus' name, Amen. May God have mercy on Tuaku Kong's soul, and wherever God decides he may he be in peace. God bless. Selamat malam semua. Saya ingin sedikit sharing tentang kukong kita yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi, yang bisa saya petik dalam melihat kukong sejauh ini adalah selain dari kebaikan hatinya dalam menolong keluarga besar, adalah bahwa kukong ini adalah orang yang tidak banyak bicara namun sangat pintar. Jadi ini yang juga menjadi panutan buat saya dalam menjalani kehidupan ini, bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita action dalam day to day-nya. Mungkin beberapa hari ini juga saya kayak sedikit ketok-ketokan kukong gitu ya. Jadi kayak merasa bahwa kukong itu sudah senyum, bahagia. Jadi setiap kali saya mau bersedih juga saya selalu mengingatkan diri saya bahwa tidak ada gunanya, karena kukong sudah bahagia dan dia sudah diselamatkan dan sudah tidak ada lagi penderitaan berupa penyakit. Jadi saya rasa yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah dengan
mendoakan Kukong supaya lebih tenang lagi dan mengambil nilai-nilai kehidupan yang dipegang Kukong selama Kukong hidup. Terima kasih Kukong, selamat jalan, sampai nanti bertemu kembali pada masanya. Thank you.